Halo, selamat bertemu kembali di video tutorial mengenai data mining. Di video kali ini kita akan memulai seri yang baru ya. Kita akan belajar bagaimana kita melakukan data mining dengan software yang namanya Orange. Sesi kali ini kita mulai dari pengantar dan cara installnya dulu. Kita masuk pengantarnya ya. Jadi Orange itu adalah salah satu dari software yang dapat dipakai sebagai alat bantu untuk melakukan data mining ya. Jadi seperti apa itu data mining? Mungkin bisa kembali ke video sebelumnya ya. Sudah ada satu video tersendiri untuk pengantar data mining. Nah, Orange ini termasuk yang interface-nya graphical. Jadi kita di sini tidak banyak melakukan pengetikan script program, lebih banyak ke klik mouse. Nah, ini sedikit cerita. Jadi Orange ini pengembang pertamanya adalah sebuah universitas di Slovenia, namanya University of Ljubljana. Dia dibangun dari bahasa pemrograman Python, dan dia ini software gratisan ya, sifatnya open source. Nah, kita lanjut ke sesi installnya ya. Saya kenalkan dulu ya websitenya dari software Orange ini. Nanti teman-teman bisa kunjungin di orangedatamining.com. Nanti silahkan baca sendiri kontennya. Saya lebih ingin bahas yang tentang installnya nih. Di sini dijelaskan installnya bisa dengan beberapa cara. Yang pertama, langsung diinstal standalone di Windows. Kalau teman-teman laptopnya memakai operating system Windows, tinggal download, terus ikuti perintah installnya dari membuka file installernya. Cuma kali ini saya lebih menekankan cara install yang kedua, yaitu kita install melalui Conda. Karena apa? Tujuannya supaya kedepannya dia lebih fleksibel, bisa dikombinasikan dengan pemrograman Python. Jadi itu ya, cara installnya ada dua, cuma yang didemokan pada video kali ini cara yang memakai Conda. Kita mulai ya proses installnya melalui mini Conda. Kita masuk dulu ke mini Conda. Nah, Orange ini termasuk library Python juga, tapi dia library yang cukup berat, jadi komponennya banyak. Maka dari itu ini sebenarnya opsional. Saya rekomendasikan Orange ini diinstal pada environment terpisah. Jadi sekalian kita mempraktekkan membuat environment ya. Perintahnya adalah conda create minus name lalu nama environmentnya. Ini karena dipakai buat menginstal Orange, saya beri nama Orange env. Proceed Y, enter. Oke, environment barunya sudah terbentuk. Sekarang kita pindah ke environment yang baru saja kita buat. Ya, sudah pindah ya, dibaca dari tulisan yang di kiri sini. Oke, setelah itu kita install dulu interpreter Python di environment ini. Perintahnya ini ya, -c conda force ini untuk dalam tanda kutip mengarahkan Conda untuk menginstal dari channel Conda Force. Ini sebenarnya opsional tapi direkomendasikan karena channel Conda Force library-nya lebih update dan lebih lengkap. Lalu di sini sambung Python, ini saya paksakan versinya 3812 karena laptop ini basisnya Windows 7 ya. Jadi dia paling baru hanya bisa menginstal Python versi 38. Teman-teman yang
memakai laptop dengan Windows 10 bisa menginstal Python versi 39. Saya tekan enter ya. Oke, pada pertanyaan proceed, ketik saja Y lalu tekan enter. Oke, executing transaction done, berarti interpreter Python-nya sudah berhasil terinstall. Setelah interpreter Python berhasil terinstall, barulah kita install Orange-nya. Perintahnya adalah conda install, seperti biasa ya, direkomendasikan dari channel Conda Forge. Terus masukkan namanya Orange 3, lalu tekan enter. Oke, pada pertanyaan proceed seperti biasa, ketik Y, tekan enter, installnya akan berjalan. Oke, executing transaction done, berarti proses installnya sudah selesai ya. Jadi Orange-nya siap digunakan di komputer atau laptop kita. Nah, setelah proses installnya selesai, kita bisa coba jalankan softwarenya ya. Cuma saya wanti-wanti, ini karena diinstalnya pada environment terpisah, Orange ENV. Ini tip nanti kedepannya sebelum jalankan Orange-nya, activate dulu environment ini. Nanti saya kasih contohnya deh, tapi kita mulai dari sini dulu ya. Cara memanggil Orange-nya dengan mengetik perintah orange canvas melalui miniconda. Nah, sudah muncul tampilannya ya. Saya tutup saja. Jadi saat video ini dibuat, yang terinstall adalah versi 3.3.1.1. Jadi tampilannya seperti ini ya. Jadi tampilannya graphical, kita mainnya drag and drop. Yang di bagian kiri ini adalah widget. Nanti bagaimana cara menggunakannya akan diajarkan di video berikut. Tapi kalau widget ini akan kita gunakan, kita tinggal klik lalu drag. Ya, widget yang tersedia ada tentang data, mengolah data ya, modelnya maksudnya algoritma yang tersedia, evaluate, ini cara mengevaluasi ya, mengevaluasi akurasi dari model. Oke, itu basis untuk interface-nya. Kemudian paling ini saya tunjukkan kalau ingin ditutup, tinggal file, quit ya, discard. Oke, nah ini yang ingin saya tunjukkan. Kalau misalnya minikondanya kita tutup, lalu kita jalankan lagi, saya perbesar fontnya dulu ya. Dia kan by default masuk ke environment base. Ini kalau saya panggil orange canvas, dia akan error. Gak bisa kan? Supaya orange-nya bisa dipanggil, kita harus pindah environment ke orange env dulu dengan mengaktifkannya. Barulah ketik orange canvas. Nah, bisa kan? Oke, jadi begitu ya pengantar apa itu software Orange, bagaimana cara installnya, dan penjelasan singkat bagaimana tampilannya. Terima kasih ya sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Di video-video berikutnya kita akan belajar lebih detail bagaimana cara menggunakannya. Jadi sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.